Salam di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Tuhan sedang melakukan perkara baru. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Yesaya 43 ayat 19a yang demikian bunyinya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Singkat, tapi firman Tuhan ini sungguh mempunyai isi yang sungguh-sungguh merubah kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, poin yang penting tentang firman Tuhan pembaruan itu, apa itu? Satu, adalah perubahan hidup yang baru. Jalan keluar yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Yesaya 43 ayat 18-19. Tuhan Allah sudah dan sedang berjanji memberi jalan lurus di tengah-tengah situasi yang mustahil ini. Tuhan sedang, karena ada di depan kita, Dia memberikan, menuntun kita ke jalan yang lurus di depan kita. Poin yang kedua, kesetiaan Tuhan selalu tiap pagi diperbaharui tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Kasih karena Tuhan Allah diberikan kepada setiap orang percaya selalu baru tiap hari, untuk selamanya, tidak pernah sesat, tidak pernah habis, tapi selalu diperbaharui tiap hari. Yang ketiga, transformasi hati dan iman dan roh. Yeskiel 36 ayat 26. Dia berjanji untuk membarui kita, hati dan roh kita setiap saat. Itulah Tuhan yang baik sekali. Poin yang keempat, menjadi ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. 2 Korintus 5:17. Tiap orang percaya ke dalam Tuhan Yesus ini diciptakan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan lama sudah berlalu, sekarang ciptaan baru sedang berjalan atas kita. Poin yang ketiga, langit dan bumi yang baru, dalam Wahyu 21 ayat 5. Tuhan Yesus sudah dan sedang memulihkan tata alam semesta. Tuhan Allah menciptakan segala yang rusak menjadi sesuatu yang memberikan pengharapan kepada kita. Luar biasa Tuhan kita baiknya. Bagian yang kedua, sekarang praktek. Sekarang ini orang-orang percaya yang sudah diperbarui Tuhan Yesus itu apa prakteknya? Satu, menanggalkan manusia yang lama. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan ini adalah pedoman hidup bagi orang percaya untuk melakukan hidup setiap harinya sehingga tidak tersesat, tidak ke kiri atau ke kanan, tapi lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Praktek yang kedua, perubahan karakter. Orang percaya itu ada buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-27. Jadi sikap hidupnya, gaya hidupnya, buah-buah roh itu nyata, bersaksi pada sesama.
Praktek yang ketiga, tidak serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Jadi dunia merah, orang percaya hijau atau putih. Tidak terpengaruh oleh duniawi, tapi tetap berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Praktek yang keempat, memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani. Kolose 3 ayat 1-2. Mengubah prioritas kita dari prioritas dunia, sekarang diubah menjadi prioritas dari atas, dari Tuhan, sehingga dia akrab dengan Tuhan. Praktek yang kelima, hidup dalam terang. Efesus 5 ayat 8-9. Orang percaya hidup dalam terang Tuhan, senantiasa akrab dengan Tuhan, sehingga hidupnya menjadi terang dunia ini, menjadi saksi dunia, sehingga banyak memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan Yesus. Bagian yang ketiga, saudara, sebagai kesimpulan, bagaimana orang percaya yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus ini, kesimpulannya apa? Perubahan status dari orang yang berdosa, statusnya berubah menjadi ciptaan yang baru, kehidupannya baru. Hubungan yang lalu dengan dosa sudah diputuskan oleh darah Tuhan Yesus. Kesimpulan yang kedua, perubahan orientasi hidup yang dulu tujuannya duniawi, tapi orientasi sekarang tujuannya dan motivasinya hanya di dalam Tuhan Yesus, bukan kekayaan pribadi, bukan popularitas pribadi, tapi orientasi sekarang tujuannya untuk memuliakan Tuhan semata. Kemudian kesimpulan yang ketiga, perubahan pola pikir. Nah ini, pola pikirnya diperbaharui, tidak terpengaruh tren-tren dunia yang negatif. Pola pikirnya dirubah sedemikian rupa, sehingga dia mempunyai pola pikir segala sesuatu yang dari atas saja, dari Tuhan saja. Luar biasa. Keempat, perubahan karakter baru. Buah Roh Kudus nyata, kasih, sukacita, pengendalian diri, sabar, nyata menjadi saksi kepada sesamanya. Kesimpulan yang keempat, perubahan respon terhadap dosa. Sekarang kalau dia berbuat dosa, dia ada kepekaan, segera minta ampun kepada Tuhan, segera mengaku dosanya kepada Tuhan Yesus, sehingga selalu diperbarui, selalu hidup kudus senantiasa. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan terus berdoa kepada saudara dan Bapak Ibu sekalian, supaya saudara dan saya selalu diperbarui oleh kasih karunia Tuhan Yesus, sehingga saudara dan saya menjadi saksi-saksi yang benar, saksi yang kudus, saksi-saksi yang baru, sehingga menjadi terang pada sesama kita. Immanuel. Amin.